Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat yaitu Bapak Budi Herawan selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia serta Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Hadirin yang terhormat, Warta Ekonomi mempersembahkan Awarding Indonesia Best Insurance Awards 2025. Acara ini didukung oleh Acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika. Hadirin yang terhormat, inilah persembahan Warta Ekonomi, Awarding Indonesia Best Insurance Awards 2025, recognizing the resilience of the insurance industry and its role in shaping the future of protection. Hadirin terhormat, welcome to Indonesia Best Insurance Awards persembahan Warta Ekonomi. Marilah kita sambut pembawa acara kita, Kay Kairitsa dan Farhan Faizgeral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Farhan Faizgeral. Dan saya Kay Kairitsa yang senang sekali menyapa Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Dan sebelumnya, izinkan kami untuk menyapa kepada yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Budi Herawan selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Selamat malam Bapak, selamat datang. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan juga kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Selamat malam Bapak. Serta kepada seluruh tamu undangan dan penerima penghargaan yang telah hadir di acara Indonesia Best Insurance Awards 2025, recognizing the resilience of the insurance industry and its role in shaping in the future of protection. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi industri asuransi Indonesia untuk menunjukkan ketangguhan dan daya adaptasinya. Di tengah ketegangan geopolitik, pergeseran kebijakan moneter global, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, sektor asuransi tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga bertransformasi dengan langkah yang adaptif dan inovatif. Di balik dinamika ini, peran asuransi sebagai penjaga ketahanan keuangan dan pelindung risiko masyarakat semakin strategis dan relevan. Dan keberagaman capaian dan tantangan yang dihadapi industri asuransi membuktikan bahwa sektor ini sedang berada pada jalur pemulihan sekaligus transformasi. Momentum ini bukan hanya perlu kita apresiasi, tetapi juga harus kita perkuat agar industri asuransi mampu terus membangun fondasi sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Maka melalui Indonesia Best Insurance Awards 2025, Warta Ekonomi memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang telah menunjukkan ketangguhan, integritas, serta kontribusi nyatanya dalam mendukung ketahanan perlindungan di Indonesia. Dengan mengusung tema Recognizing the Resilience of the Insurance Industry and its Role in Shaping the Future of Protection, penghargaan ini tidak hanya menyoroti pencapaian finansial, tetapi juga inovasi produk, tata kelola, adaptasi digital, serta komitmen dalam menghadirkan perlindungan yang berpihak kepada konsumen.
Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara pada malam hari ini. PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Indolife Pensiun Tama, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Afris Assurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Umum Mega, PT Prudential Syariah Life Assurance, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Hexa Solution Insurance, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Bineka Life Indonesia, PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika MPM Insurance, PT Lipo General Insurance Tbk, PT Aksa Insurance Indonesia, PT Hanwha Life Insurance Indonesia, PT Aplika Nusa Lintasarta, PT Asuransi Jiwa Taspen, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Asuransi Sahabat Arta Proteksi, PT Perta Life Insurance, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Aksa Financial Indonesia, PT Asuransi Candi Utama, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, PT Panindaichi Life. Dan perlu kami informasikan juga untuk Bapak dan Ibu bahwa kegiatan awarding hari ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika, yang mana Kuadran 1 Komunika ini merupakan salah satu grup bisnis warta ekonomi di bidang jasa event organizer, baik event offline maupun online. Hadirin dan pemirsa yang kami hormati, marilah kita mempersiapkan diri dengan hikmat untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. warta ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan
ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. Warta Ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Warta Ekonomi. Assalamualaikum kamu ucapkan ke Bandung Merakan Jameban Tegal ke Bandung Warai Lon Pemulihan. Sikapun angin dikles sikap Bungong hajedah bungong kenon tamong neja pariksa. Allah Allah bungong lenyakan bungong kebenyan bungong mangan pensi bungong jempa. Bungong lenyakan bungong kebeng bungong mangan pe bungong dahlia. Allah bungong hajedah bungong kenon tamong neja pariksa. Bungong hajedah bungong kenon tamong neja pariksa. Bungong lenyakan bungong kebeng bungong mangan pensi bungong jempa. Bungong lenyakan bungong kebeng bungong mangan pe bungong dahlia. Allah Nanggro Aceh nyot jempal lelaheng Bau jempat di Pulau Sumatera Dile barokan lam jaro kafe Di Mahanale aman sondota Nanggro Aceh nyot jempal lelaheng Bau jempat di Pulau Sumatera Dile barokan lam jaro kafe Di Mahanale aman sondota Nanggro Aceh nyot jempal lelaheng Bau jompate Pulau Sumatera Dile baro kolam jaro kafe Dino hanale aman sentosa Ya Allah tiap bulan boleh diputih Simpan di sini di Aceh Raya Dalam sejarah kala betule Boleh melape puro Garuda
jenantang si Raja Wali. Bulan mana dalam gelanggang dua jenantang si Raja Wali. Bagu-bagu rahaya mahai halang, bagu-bagu rahaya mahai uhele. Bela ditang ibu mau pade, bola lati lebo hati mulele nasa. Londo gondodam imata nile, de inga sapi bo hati guna gata. Bagu-bagu anaru bola sayang sayang lukanan pade, ibu lagi tu hati rubah menyipa. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Sanggar Setapak Sara. Baik, hadirin dan tamu yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan kata sambutan dari Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Kepada Bapak Muhammad Ihsan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Paduka Mulia Bapak Budi Herawan, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Selamat malam, terima kasih sudah datang. Pak Budi nanti akan memberikan tausiahnya kepada kita di malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Agung Turanto, Direktur Keuangan dari BNI Life. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Sigit Sugito, Direktur dari Asuransi Raksa. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Ibu Rebecca Tan, thank you for coming. Dan juga Bapak Charles Hanafi dari LGI dan Bapak Ricky Choi, Vice President Director dari LGI. Terima kasih banyak, dan Pak Jaya, Pak Yusuf Jaya, terima kasih juga sudah hadir, dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tapi sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan sebuah pantun. Terang bulan di malam hari, cahayanya indah menerangi bumi. Malam ini kita memberi apresiasi untuk industri asuransi yang berprestasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih sudah datang di acara Indonesia Best Insurance Awards 2025 dengan tema Recognizing the Resilience of the Insurance Industry and its Role in Shaping the Future of Protection. Next, please. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa saat ini
pertumbuhan ekonomi tidak baik-baik saja menurut ekonom, tapi menurut pemerintah baik-baik saja dengan tingkat pertumbuhan 5,12%. Tapi banyak ekonom yang tidak percaya. Sebagai media, kami harus menyuarakan kedua belah pihak. Versi pemerintah bagaimana, versi masyarakat seperti apa. Saya 2 minggu yang lalu ketemu dengan Ibu Sri Mulyani, beliau menyatakan bahwa Anda benar, dia bilang, kita ada PHK 75.000. Tapi ada new job creation 3,5 juta. Jadi silahkan Anda pertimbangkan. Tapi kalau saya bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari industri, dari berbagai industri, keluhannya kurang lebih sama. Bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Nah, seperti apa tidak baik-baik saja nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Next, please. Ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian next. Nah, ini tantangan utamanya. Jadi industri asuransi sedang menghadapi tantangan nyata bahwa beban klaim tinggi, penyesuaian teknis dan akuntansi PSAK sekian, saya lupa, tapi intinya itu sedang jadi permasalahan. Nanti mungkin Pak Duka bisa menyampaikan dengan lebih detail. Kemudian pelemahan daya beli masyarakat, kemudian tingkat penetrasi asuransi yang rendah. Walaupun ini bisa dilihat dari dua sisi, ini adalah tantangan dan juga peluang, serta kewajiban ekuitas minimum yang cukup memusingkan bagi para pemilik modal, para pemegang saham. Kemudian sepanjang tahun 2024, industri asuransi jiwa di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam bentuk kenaikan klaim medis. Kalau saya tidak salah, secara global itu 19% yang dipicu oleh inflasi medis global. Sekedar perbandingan, penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah. Ini sekaligus peluang juga, baru 2,72%. Ini angka Februari 2025, sementara untuk negara lain kami mendapatkannya angka tahun 2023, Malaysia 4,8, Australia dan Brasil 3,3, Jepang 7,1, Singapura 11,4, Afrika Selatan bahkan telah mencapai 12,6%. Next. Nah, pertumbuhan kinerja memang positif secara statistik. Walaupun sekali lagi ketika bertemu dengan para pelaku lebih banyak keluhan ketimbang kebahagiaan. Hingga Juni tahun 2025 total aset asuransi mencapai 1.163,11 triliun plus 3,27% year on year. Kemudian aset asuransi komersial di luar asuransi wajib itu 939,88 T, naik 3,58%. Kemudian pendapatan premi juga meningkat. Januari-Juni premi komersial tembus 166,25 T plus 6,5% year on year. Nah, premi jiwa menurun menjadi 87,48 T, menurun 0,57% year on year. Ini data dari OJK. Dan premi umum dan reasuransi meningkat menjadi 78,77 T, naik 2,04% year on year. Kemudian juga dari laporan OJK juga stabilitas keuangan terjaga, tingkat RBC asuransi jiwa 473,55%, asuransi umum dan reasuransi 311,04%, jauh di atas ambang batas 120%. Nah, hingga Maret 2025 sudah ada 109 dari 144 perusahaan yang memenuhi tahap pertama ketentuan ekuitas minimum yang harus diselesaikan seluruhnya paling lambat akhir 2026, Pak Duka ya. Jadi ini yang sering jadi perbincangan juga. Kemudian pada akhir tahun 2024 terdapat 6 asuransi umum dan 16 asuransi jiwa yang mengalami kerugian. Nextnya, nah bagaimana kami melakukan metodologi? Ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, kami menyaring dari keseluruhan perusahaan asuransi menjadi dengan berbagai kriteria menjadi 123 perusahaan asuransi yang dianalisis. Dari jumlah ini, General Insurance mencapai 50,4%, kemudian Life Insurance 32,5%, reasuransi 4,9%, syariah 10,6%, dan asuransi wajib 1,6%.
Desk research-nya apa yang dilakukan? Kami melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan asuransi, tentu dengan berbagai metodologinya, kemudian menggunakan indikator pertumbuhan aset, pendapatan, premi, dan laba. Nah, di samping itu, nah ini yang membedakan kami dengan award-award yang lainnya, riset yang lainnya adalah kami selalu menggunakan media monitoring. Jadi, kami tidak meranking perusahaan Bapak Ibu, kami tidak membandingkan dari angka-angka saja, tapi untuk mendapatkan title, kami melakukan media monitoring, di mana kami melihat dari media mainstream maupun dari sosial media, bagaimana kegiatan Bapak Ibu terhadap publik. Nah, ini yang kami lakukan. Ada beberapa indikator utama. Yang pertama adalah inovasi produk dan transformasi digital. Ini hal yang sangat penting, walaupun mahal. Kemudian program literasi dan inklusi keuangan, kita tahu bahwa masalah terbesar masyarakat Indonesia adalah literasi keuangan. Maraknya judol, penipuan-penipuan online segala macam itu sangat mencerminkan bahwa kita sangat tidak cerdas secara finansial. Oleh karena itu, bagi kami, program literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu dianggap sebagai perbuatan yang sangat mulia. Kemudian juga di tengah situasi negara kita yang masih banyak mengalami masalah seperti OTT Wamenaker kemarin dan sebelumnya anak perusahaan Pertamina serta hal-hal lainnya, karena itu GCG menjadi bagian penting. Jadi transparansi dan tata kelola perusahaan itu menjadi bagian penting dari penilaian kami yang kami nilai dari pemberitaan ataupun dari konten yang Bapak Ibu sampaikan di media mainstream maupun di media sosial. Dan dari hasil semua itu kemudian lahirlah title-title yang akan dipersembahkan malam ini untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Next-nya Bapak Ibu, ya ini adalah sekedar statistik saja. Kami menyatukan, Pak Budi izin menyatukan asuransi kerugian dan asuransi life menjadi, kita bagi berdasarkan kategorinya aset. Total aset antara 10 sampai 25 ada 13, total aset antara 1 sampai 5 ada 44, total aset antara 5 sampai 10 ada 15, total aset di atas 25T 9 dan total aset di bawah 1T ada 34. Jadi memang masih ada ketimpangan aset dan ini mungkin itu sebabnya OJK berusaha menaikkan bar ya, mungkin ujung-ujungnya ingin menyamakan level playing field, tapi sekali lagi saya pendapat dari luar, mungkin Paduka nanti bisa menyampaikan dengan lebih rinci lagi. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan melihat bagaimana dinamika industri asuransi Indonesia berdasarkan hasil riset kami. Jadi dari sisi pertumbuhan aset, ini memang tidak seperti tahun-tahun lalu, biasanya naik yang paling banyak, tapi sekarang ini relatif tidak terlalu jauh perbedaannya. Yang naik 31 umum, 21 jiwa, 6 syariah, dan 3 reasuransi dari aset ya. Yang turun 16 umum, 19 jiwa, 4 syariah, dan 1 reasuransi. Oh iya, perlu saya sampaikan juga untuk penilaian kali ini, tidak semua perusahaan yang untung. Ada beberapa perusahaan rugi, tapi tetap kami masukkan dengan catatan bahwa telah terjadi perbaikan pendapatan dan atau telah terjadi perbaikan dari laba. Kenapa kami melakukan? Biasanya kami sangat ketat hanya memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar mendapatkan laba. Tapi mengingat situasi yang sulit saat ini, maka ada beberapa perusahaan yang secara pembukaan masih rugi, tapi menunjukkan perbaikan yang signifikan. Nah, kemudian saya lanjutkan. Pertumbuhan pendapatan premi yang naik 31 umum, 20 jiwa, 6 syariah, dan 3 reasuransi. Yang turun 14 umum, 12 jiwa, 5 syariah, dan 5 reasuransi. Pertumbuhan laba yang naik 31 umum, 20 jiwa, 6 syariah, dan 3 reasuransi. Yang turun 19 umum, 18 jiwa, 5 syariah, dan 3 reasuransi. Jadi itu laporan yang dapat saya sampaikan untuk riset pertanggungjawaban pada malam hari ini. Nextnya kita akan melihat dari hasil media monitoring.
Dari pilihan 123 perusahaan asuransi tersebut, tercatat 96 perusahaan aktif melakukan inovasi produk dan transformasi digital. Ini saya kira sesuatu yang sangat baik. Kita semua tahu kepala cabang sering jadi sumber masalah bagi banyak hal. Mungkin bukan rahasia di antara kita bahwa ada misalnya asuransi dibukukan atau baru masuk ke kita justru setelah kecelakaan di asuransi kerugian. Misalnya itu kan banyak sekali terjadi. Oleh karena itu kemudian kami melihat banyak perusahaan yang melakukan penilaian secara terpusat, di mana pengambilan keputusan tidak lagi diserahkan ke kepala cabang, tapi langsung ke pusat. Jadi saya kira ini adalah salah satu inovasi digital yang sangat luar biasa, dan dari penilaian kami juga hasil dari transformasi digital itu selain laba naik, kemudian pendapatan naik dan kos turun, diantaranya adalah bopoknya juga banyak menunjukkan penurunan yang signifikan dengan adanya transformasi digital. Nah, hasil dari media monitoring juga 13% belum mempublikasikan kegiatan literasi keuangan. Mungkin ini terkait dengan masalah yang sedang dihadapi, dan ada 105 perusahaan sudah melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan, dan 16 perusahaan belum mempublikasikannya. Nah, yang menarik, yang melaksanakan GCG 90,2%, ternyata masih ada yang belum menemukan, kami yang belum menemukan publikasi tentang GCG-nya 9,8%. Jadi ada 111 perusahaan tercatat konsisten menerapkan GCG sebagai wujud komitmen pada integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi. Baik, next-nya adalah ucapan terima kasih dari kami yang menyelenggarakan acara ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kontribusinya juga untuk acara ini, dan sekaligus terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Warta Ekonomi dalam mengadakan acara ini. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Kuadran 1 Komunika, anak usaha Warta Ekonomi, dan pada akhirnya izinkan saya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu pantun lagi, aura kasih makan ikan. Terima kasih dan sekian. Luar biasa, terima kasih Bapak Muhammad Ihsan atas kata sambutannya. Baik, hadirin dan pemirsa, acara selanjutnya itu sambutan keynote speaker Bapak Budi Herawan selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Kepada Bapak Budi Herawan kami persilakan memberikan keynote speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Pak Ihsan, saya nggak berpantun ya, karena kalau kata pemerintah kebanyakan pantun, kapan kerjanya nih? Gitu. Jadi saya ngikutin aturan pemerintah nih Pak. Yang saya hormati Pak Muhammad Ihsan selaku CEO dan Chief Editor dari Warta Ekonomi Group. Bapak Ibu sekalian selaku pelaku industri asuransi umum maupun asuransi jiwa, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya atas nama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AUI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Warta Ekonomi, Kuadran 1 Warta Ekonomi, atas terselenggaranya Indonesia Best Insurance Award tahun 2025, sebuah forum penting untuk memberikan penghargaan sekaligus refleksi bagi seluruh insan industri asuransi. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, saya pikir pola perhitungan yang dilakukan oleh teman-teman Warta Ekonomi tahun ini mungkin adalah pola yang terakhir ya Pak.
karena tahun depan kita sudah memasuki era PSAK 117. Saya yakin bapak-bapak semua dari asuransi jiwa maupun asuransi umum saat ini lagi kesulitan. Bagaimana kita melakukan implementasi terhadap PSAK 117. Belum lagi kita menghadapi POJK nomor 23, yaitu tentang peningkatan ekuitas di tahun depan. Di tengah sulitnya ekonomi Indonesia pada saat ini, kita banyak sekali menghadapi satu tantangan, tapi saya yakin kalau kita bersatu semuanya akan bisa melampaui semua tantangan ini. Tapi tentunya kita perlu komitmen yang tinggi. Khususnya di industri asuransi umum, saya perlu sampaikan bahwa pertumbuhan yang terjadi di kuartal kedua ini hanya 5,6% year on year. Jadi Bapak bisa bayangkan bahwa memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik. Nah, namun demikian ini juga harus menjadi catatan Bapak Ibu sekalian bahwa selalu didengungkan kita mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Tapi faktualnya hariannya kita yang tahu di pasar seperti apa kondisi ini. Tadi saya sudah sampaikan memang tantangan ini memang tantangan yang luar biasa bagi industri asuransi umum maupun asuransi jiwa. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Iksan itu poin-poin yang bagus, data dari OJK, saya pikir itu cukup valid. Namun yang perlu dicatat juga bahwa apakah ini akan berlangsung terus? Sampai kapan? Pertanyaannya kan di situ. Tahun 2026 sebentar lagi sudah di depan mata. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah ada yang menyusun RKAP. Tadi saya sampaikan kita menghadapi satu proses paralel untuk implementasi PSAK 117. Di mana tahun ini yang dilakukan audit adalah laporan keuangan versi PSAK 117. Tapi pajaknya, pajak perseroannya dikutip dari PSAK 104 yang notabene-nya unaudited. Ini suatu tantangan bagi industri kita. Tadi pagi saya kebetulan juga diminta masukan juga oleh Dirjen Pajak. Ya saya hanya menyampaikan bahwa kita harus realistis semuanya. Jangan industri kita yang kita sayangi dan tentunya menjadi barometer bagi pertumbuhan ekonomi nasional, jangan dibebani dengan hal-hal seperti ini. Ini perlu satu effort yang luar biasa dari bapak-bapak semua selaku pelaku industri untuk bisa menyuarakan melalui asosiasinya, karena kalau tidak ya kita akan diinjak terus, dan ini saya tidak inginkan terus. Dengan kondisi yang seperti ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa implementasi PSAK 117 mempunyai dampak yang luar biasa. Penurunan profitabilitas, penurunan ekuitas. Bagaimana shareholder ingin melakukan penambahan capital apabila return on investment, return on equity-nya masih rendah? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya bisa menghimbau kiranya memang tahun 2025 adalah tahun kita berbenah diri. Transformasi, efisiensi di industri kita memang diperlukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa dengan temanya ini, tema besar hari ini yaitu Recognizing the Resilience of the Insurance Industry and its role in shaping the future of protection. Saya pikir sangat tepat menggambarkan kondisi industri asuransi umum maupun industri jiwa pada saat ini. Di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi, dan tekanan regulasi,
Industri asuransi tetap menunjukkan daya tahannya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kinerja kuartal kedua untuk tahun 2025 industri asuransi umum hanya bisa mencatatkan pertumbuhan premi sebesar 5,8% year on year. Sementara klaimnya hanya meningkat 1,4% year on year. Hal ini membuat rasio klaim industri berada pada level yang sehat, yaitu 36,2%. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita bedah lagi angka-angka tadi, itu lebih dikontribusi terhadap pendapatan premi di dalam penugasan oleh pemerintah kepada beberapa perusahaan BUMN. Jadi kalau faktualnya bahwa industri asuransi umum khususnya di sektor swasta mengalami sedikit kontraksi. Adapun capaian ini memang mencerminkan kemampuan industri menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan terhadap manajemen risiko itu sendiri. Yang kedua adalah tantangan regulasi dan permodalan yang seperti tadi saya sampaikan. Namun kita juga menyadari tantangan terbesar masih datang dari pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam POJK 23 tahun 2023. Banyak perusahaan masih harus melakukan konsolidasi, efisiensi dan inovasi strategik permodalan agar dapat memenuhi standar tersebut tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnisnya. Dalam hal ini AOI terus berkomitmen menjadi mitra strategis OJK untuk memberikan masukan berbasis kajian akademis maupun pengalaman industri sehingga implementasi kebijakan permodalan tetap berimbang antara kepentingan prudensial dan keberlanjutan usaha. Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa kami dari AOI saat ini sedang melakukan satu kajian atau white map bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia untuk memberikan masukan kepada regulator dalam hal ini OJK. Apakah POJK 23 tentang peningkatan ekuitas atau permodalan ini masih worth it dilaksanakan pada tahun 2026? Karena setelah kami coba lakukan kajian secara mendalam, banyak hal-hal yang memang kalau dipaksakan tentu banyak terjadi layoff, dan ini kami tidak inginkan. Layoff adalah layoff pegawai. Belum lagi isu daripada Danantara yang akan melakukan merger di tahun 2026. Ini adalah satu persoalan baru yang akan muncul nanti di industri kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, kontribusi terhadap ekonomi nasional, industri asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Selain menyediakan perlindungan risiko bagi masyarakat dan dunia usaha, industri kita juga menjadi pilar penting dalam mendukung program yang diinisiasikan pemerintah maupun swasta. Adapun kontribusi asuransi terhadap pembangunan nasional tidak hanya melalui pembayaran klaim, tetapi juga dari sisi investasi jangka panjang yang menopang stabilitas pasar keuangan Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inovasi dan masa depan perlindungan. Kedepannya tantangan global seperti perubahan iklim, risiko bencana, serta perkembangan cyber risk menuntut industri untuk menghadirkan produk asuransi yang inovatif, responsif, dan inklusif. Kita perlu terus mendorong kolaborasi antara perusahaan asuransi dengan insurtech, big data, dan artificial intelligence agar dapat memperluas penetrasi, perlindungan, dan menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini masih underinsured. Yang terakhir yaitu apresiasi dan harapan. Oleh karena itu, penghargaan yang akan diberikan malam ini saya pikir bukan sekedar simbol prestasi, melainkan cerminan komitmen dan dedikasi seluruh pelaku industri
dalam menjaga keberlanjutan dan membentuk masa depan perlindungan di Indonesia. Kami percaya dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita akan mampu menjadikan industri asuransi tidak hanya tangguh untuk menghadapi krisis, tetapi juga relevan dan berdaya saing di era transformasi global. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita jadikan ajang penghargaan ini sebagai momentum untuk terus memperkuat resiliensi industri asuransi, mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, serta menghadirkan perlindungan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir, mari kita sama-sama meningkatkan literasi kita sehingga mendorong tingkat inklusi kita di bumi pertiwi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Budi Herawan untuk tetap berada di atas panggung karena akan ada penghargaan yang diberikan langsung oleh Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Baik, berikan senyuman terbaiknya Bapak. 1, 2, 3. Selanjutnya masih ada 2 plakat lagi yang akan diberikan. Baik. Baik. Berikan senyuman terbaiknya lagi Bapak. 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada bingkisan dari Warta Ekonomi. Baik. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik, hadirin dan para tamu undangan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki sesi penyerahan penghargaan Indonesia Best Insurance Awards 2025, recognizing the resilience of the insurance industry and its role in shaping the future of protection, yang dipersembahkan oleh Warta Ekonomi. Penyerahan penghargaan ini akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group dan juga Bapak Budi Herawan selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Hadirin dan pemirsa, inilah Indonesia Best Insurance Awards 2025, recognizing the resilience of the insurance industry and its role in shaping the future of protection. Penghargaan pertama diberikan kepada PT Asuransi BRI Life dalam kategori Life Insurance total aset 10 sampai 25 triliun dalam kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for expanding financial inclusion through digital transformation. Dan kepada Bapak Lim Syapmik selaku Direktur Keuangan dari PT Asuransi BRI Life dipersilakan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Baik, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi selamat kepada PT Asuransi BRI Life. Dipersilahkan kembali ke tempat duduknya. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Indolife Pensiun Tama dengan kategori Life Insurance Total Assets Above 25 Triliun. Dan memenangkan penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 for creating positive performance through sustainable profitability yang akan diterima oleh Bapak Adi Haryadi selaku manajer IT. Boleh satu step ke kiri Bapak? Mohon izin Bapak, cukup. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Indolife Pensiun Tama.
Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dengan kategori General Insurance dengan total aset 10 sampai 25 triliun dalam kategori Indonesia Best General Insurance 2025 for Enhancing Business Expansion through Protection Products Differentiation. Dipersilakan kepada Ibu Luluk Lukmiati selaku Head of Corporate Communication untuk menerima penghargaan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Kredit Indonesia. Dipersilakan kembali ke tempat duduk. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT BNI Life Insurance with Life Insurance Total Assets above 25 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 for Maintaining Performance Stability through Product Development and Digitalization yang akan diterima oleh Bapak Agung Turanto selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama. Boleh satu langkah ke kiri. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada PT BNI Life Insurance. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Aksa Mandiri Financial Services dalam kategori Life Insurance dengan total aset above 25 trillion. Dengan kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for Improving Financial Inclusion and Literacy through Innovative Products and Services kepada Ibu Atria Rai selaku Chief Communication Officer dipersilakan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Berikan senyuman terbaiknya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Aksa Mandiri Financial Services. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia with Life Insurance Total Assets above 25 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 for prioritizing long-term protection through integrated and comprehensive insurance products. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Sun Life Financial Indonesia dalam kategori Life Insurance dengan total aset 10 sampai 25 triliun dalam kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for Innovative Financial Products through Strategic Collaboration. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia with General Insurance Total Assets 5 until 10 trillion dengan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for Transforming Customer Experience with Smart Digital Platforms and Real-Time Services yang akan diterima oleh Mr. Gilang Fahrudin selaku Digital Strategy and PMO Department. Satu, dua, tiga. Baik, untuk Mr. Gilang Fahrudin apabila ada glory speech yang akan disampaikan bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dalam kategori General Insurance dengan total aset 5 sampai 10 triliun dalam kategori Indonesia Best General Insurance 2025 for providing comprehensive protection solution through accessible insurance product and services kepada Bapak Kim Chiang selaku Head of Product and Proposition Zurich. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Afris Assurance with Life Insurance Total Assets 5 until 10 trillion
dengan penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 for expanding distribution scope and improving insurance accessibility dengan Bapak Aries Rahman selaku VP Marketing. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Alfris Insurance. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Aksa Financial Indonesia dalam kategori Life Insurance dengan total aset 5-10 triliun dalam kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for driving sustainable growth through customer-centric solution and market expansion. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Asuransi Wahana Tata with General Insurance total assets 5-10 trillion dengan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for increasing premium revenue contribution through product differentiation dan akan diterima oleh Bapak Adrian Wirjanata selaku Direktur. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada PT Asuransi Wahana Tata. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dalam kategori General Insurance dengan total assets above 25 triliun dalam kategori Indonesia Best General Insurance 2025 for comprehensive strategy to maintain performance stability kepada Bapak Edi Yoga Prasetyo selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Satu, dua, tiga. Dan dipersilakan kepada Bapak Edi Yoga Prasetyo untuk memberikan glory speech selama 1 menit. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia with Life Insurance total assets 5-10 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 for advancing public health and financial inclusion through innovative life protection solution yang akan diterima oleh Ibu Rebecca Tan selaku President Director and Chief Executive Officer. Berikan terima terbaiknya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. 2 dan 3. Dan dipersilakan kepada Ibu Rebecca Tan untuk memberikan glory speech selama 1 menit. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Okay, salam sejahtera, Bapak and Ibu. Okay, first of all, thank you so much, and of course, congratulations to Warta Economy for a well-organized event. And on behalf of Generali Indonesia, we are very proud to receive this award. And this award definitely belongs to our staff, who have contributed to this with their relentless creativity and innovations. And together, we hope that this award will really inspire us to push the boundary, to collectively with the industry to develop more innovative product to really address the financial literacy and inclusions topic. And to all the winners tonight, congratulations, and hopefully, like the Papa who have shared with us, that let us try to drive better and deepening the financial inclusions and offer our solutions to all the family in Indonesia. Thank you so much. Once again, congratulations for PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Panindaichi Life dengan kategori Life Insurance dengan total aset 5-10 triliun dalam kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for providing services convenience through distribution channels expansion. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia with General Insurance total assets 1-5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for implementing business sustainability through innovative product and insurance awareness improvement yang akan diterima oleh Bapak Andy Sun selaku Finance Director. Baik, kepada Bapak Andy Sun, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, dapat disampaikan dalam waktu 1 menit. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati, salam sejahtera buat kita semua. Atas nama direksi dan karyawan Great Eastern General Insurance Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Warta Ekonomi, Pak Ihsan, termasuk Pak Budi juga, dan terima kasih juga pada juri yang telah memberi penghargaan kepada kami. Kami sangat bangga bisa terpilih sebagai salah satu asuransi terbaik dengan kategori aset 1 sampai dengan 5 triliun. Penghargaan ini mencerminkan kepercayaan dari para nasabah kami, dan juga dukungan dari para broker, business partner, agen, dan seluruh yang mendukung kami, terutama juga pada hasil kerja keras tim kami. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Indonesia dan juga untuk mendukung ekonomi Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia. Selanjutnya, penghargaan akan diberikan kepada PT Asuransi Raksa Pratikara dalam kategori General Insurance dengan total aset 1-5 triliun dalam kategori Indonesia Best General Insurance 2025 for optimizing business portfolio and distribution channels diversification. Dipersilakan kepada Bapak Sigit Sukito selaku Direktur dari PT Asuransi Raksa Pratikara untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Satu, dua, tiga. Dan dipersilakan kepada Bapak Sigit Sukito untuk memberikan glory speech selama 1 menit. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Prudential Sharia Life Assurance dengan kategori Sharia Life Insurance Total Assets 5-10 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Sharia Life Insurance 2025 for strengthening strategic collaboration to improve healthcare services accessibility yang akan diterima oleh Ibu Vivin Arbianti Gautama selaku Chief Customer Marketing Officer. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Prudential Sharia Life Assurance. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Taspen dalam kategori Life Insurance dengan total aset 5-10 triliun. Dengan kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for implementing comprehensive strategies to create adaptive and responsible insurance services. Kepada Bapak R. Bayu Irawan selaku pelaksana tugas Direktur Utama, dipersilakan naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan.
Berikan senyuman terbaiknya, 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Jiwa Taspen. Penghargaan selanjutnya akan diterima oleh PT Asuransi Umum Mega with General Insurance Total Assets 1 until 5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for expanding the reach of business resources to maintain premium revenue performance yang akan diterima oleh Bapak Tommy Ferdiansyah selaku Presiden Director. Berikan senyuman terbaiknya, 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Umum Mega. Baik, untuk seluruh para tamu hadirin dan juga para awardees dimohon tetap berada di area ballroom. Karena di akhir acara, semua penerima penghargaan akan melakukan foto bersama. Jadi dimohon untuk tetap berada di area ballroom. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Bhinneka Life Indonesia dalam kategori Life Insurance dengan total aset 1 sampai 5 triliun dengan kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for emphasizing commitment to expand insurance accessibility. Kepada Ibu Dia Mardiasi selaku Director of Finance dipersilakan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Baik, Bapak dan Ibu berikan senyuman terbaiknya, 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Bhinneka Life Indonesia. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Equity Life Indonesia with Life Insurance Total Assets 1 until 5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 for solid synergy to provide affordable and accessible insurance products yang akan diterima oleh Bapak Ainsley Santoso selaku Head of Product Management and Segmentation. Satu, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Equity Life Indonesia. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Hexa Solution Insurance dengan kategori Life Insurance dengan total aset 1 sampai 5 triliun dalam kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for digital innovation to improve service quality and customer satisfaction. Kepada Bapak Juli Hartawan selaku Chief Financial Officer, dipersilakan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Hexa Solution Insurance. Penghargaan selanjutnya akan diterima oleh PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika NPM Insurance with General Insurance Total Assets 1 until 5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for implementing effective strategy to create positive performance yang akan diterima oleh Bapak Rigi Ngani selaku General Manager Marketing. One step ke kiri Bapak, berikan senyuman terbaiknya, 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika NPM Insurance. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Aksa Insurance Indonesia dengan kategori General Insurance dengan total aset 1 sampai 5 triliun dalam kategori Indonesia Best General Insurance 2025 for raising public awareness
through insurance inclusion and literacy programs. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Lipo General Insurance Tbk with General Insurance Total Assets 1 until 5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for fostering real-time and accessible insurance services through digital innovation yang akan diterima oleh Bapak Ricky Choi selaku Vice President Director. Satu langkah ke kiri Bapak, berikan senyuman terbaiknya, 1, 2, 3. Kepada Bapak Ricky Choi, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terhormat. Nama saya Ricky Choi, Wakil Presiden Direktur Lipo General Insurance. Atas nama Lipo General Insurance, saya mengucapkan terima kasih kepada Warta Ekonomi atas penghargaan untuk kategori fostering real-time and accessible insurance services through the digital innovations. Penghargaan ini adalah kehormatan besar dan juga motivasi bagi kami untuk terus memperhatikan asuransi yang mudah diakses, transparan dan bermanfaat melalui inovasi digital. Sebagai perusahaan asuransi, kami berkomitmen melindungi keluarga, mendukung dunia usaha, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara serta kepada karyawan, broker, mitra, dan klien kami yang selalu menjadi inspirasi setiap hari. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Lipo General Insurance Tbk. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Asuransi Umum BCA dengan kategori General Insurance total aset 1 sampai 5 triliun dalam kategori Indonesia Best General Insurance 2025 for Product Innovation to provide relevant protection solution kepada Ibu Sri Anggraini selaku Direktur Keuangan dan Operasional dari PT Asuransi Umum BCA. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Mohon berkenan di tengah Ibu. Bapak dan Ibu berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Dan dipersilakan kepada Ibu Sri Anggraini untuk memberikan glory speech selama 1 menit. Baik, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group. Kami sangat bangga dan bahagia Pak menerima penghargaan ini karena kami tahu bahwa Warta Ekonomi selain menilai kinerja financial juga yang non-financial, jadi ini paket komplit ya Pak ya, kira-kira begitu. Juga tadi pada waktu sambutan dan keynote speaker dari Pak Paduka, Ketua AWI kita, juga terus menyemangati kita di industri agar kita bisa bersatu padu. Begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi bersama pasti kita bisa. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih. Satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami di BCA Insurance menerima penghargaan ini. Semoga terus membangkitkan motivasi kami agar bisa senantiasa berkontribusi bagi industri asuransi umum. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan sekali lagi selamat kepada PT Asuransi Umum BCA.
Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia with General Insurance Total Assets 1 until 5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for Continuous Innovation to Offer Comprehensive Protection Solutions. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dengan kategori Life Insurance dengan total aset 10 sampai 25 triliun dengan kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for creating solid business growth through innovative customer-based solutions. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Pertalife Insurance with Life Insurance Total Assets 1 until 5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 for strengthening internal capacity to expand insurance service scope yang akan diterima oleh Ibu Alfa Niasari Utami selaku Direktur Operasional. Satu, dua, tiga, berikan senyuman terbaiknya. Baik, kepada Ibu Alfa Niasari Utami, apabila ada glory speech dapat disampaikan dalam waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan Alfa Niasari Utami, Direktur Operasional. Dalam hal ini mohon maaf Pak Hanindyo berhalangan hadir. Jadi mewakilkan kami untuk hadir malam hari ini. Kami sangat berterima kasih dari Pertalife atas penghargaan yang telah diberikan oleh Warta Ekonomi, Pak Ihsan, Pak Budi, selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Dan kami tentunya sangat bangga Pak ya, dan bahagia bahwa penghargaan ini menjadi pemicu dan juga sebagai motivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan juga inovasi khususnya di dalam dunia asuransi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Pertalife Insurance. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Hanwha Life Insurance Indonesia dalam kategori Life Insurance dengan total aset 1 sampai 5 triliun. Dengan kategori Indonesia Best Life Insurance 2025 for driving growth through K-Insurance Innovation and Inclusive Digital Distribution Channels. Kepada Bapak Robertus Dedi Gunawan selaku Head of Corporate Planning dipersilakan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Baik, sekali lagi selamat kepada PT Hanwha Life Insurance Indonesia. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Asuransi Ciputra Indonesia with Life Insurance Total Assets below 1 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 for Risk Mitigation and Investment Strategy to Address Insurance Industry Challenge yang akan diterima oleh Bapak Ten Henry Martin selaku Direktur. Berikan senyuman terbaiknya Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Ciputra Indonesia. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Tugu Reasuransi Indonesia dalam kategori konvensional dengan penghargaan Indonesia Best Reinsurance 2025 for fostering performance, stability, and business sustainability through prudent risk management. Kepada Bapak Erwin Basri selaku Direktur Operasional dipersilakan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Baik, berikan senyuman terbaiknya Bapak. 1, 2, 3. Dan dipersilakan kepada Bapak Erwin Basri untuk memberikan glory speech selama 1 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Atas nama manajemen dan seluruh insan PT Tugure Asuransi Indonesia, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Warta Ekonomi atas penghargaan Indonesia Best Reinsurance 2025 ini. Penghargaan ini adalah bukti komitmen Tugure dalam menjaga stabilitas kinerja dan keberlanjutan bisnis melalui manajemen risiko yang prudent. Kami percaya keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim Tugure serta dengan dukungan para mitra usaha, regulator, asosiasi dan seluruh stakeholder yang ada. Kami persembahkan penghargaan ini untuk seluruh ekosistem industri perasuransian Indonesia sekaligus menjadi motivasi bagi Tugure untuk terus tumbuh sebagai mitra reasuransi terpercaya yang berkontribusi pada ketahanan industri keuangan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erwin Basri. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Tugu Reasuransi Indonesia. Penghargaan selanjutnya akan diterima oleh PT Asuransi Takaful Keluarga with Sharia Life Insurance Total Assets 1 until 5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Sharia Life Insurance 2025 for improving Sharia finance inclusion through various protection solutions and literacy program yang akan diterima oleh Ibu Wahyuningsih selaku Head of Corporate Business. Kepada Ibu Wahyuningsih jika berkenan apabila ada glory speech bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Takaful Keluarga. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan kategori Syariah Life Insurance total aset 1 sampai 5 triliun dengan penghargaan Indonesia Best Syariah Life Insurance 2025 for enhancing Syariah Insurance Penetrant through Inclusive Financial Solution. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi with Syariah Life Insurance Total Assets below 1 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Syariah Life Insurance 2025 for providing relevant and beneficial insurance product yang akan diterima oleh Bapak Suwanto selaku Kepala Divisi Bisnis Retail. Silakan Bapak. Silakan Bapak menaiki atas panggung untuk menerima penghargaan. Berikan senyuman terbaiknya Bapak. 1, 2, 3. Baik, kepada Bapak Suwanto jika berkenan apabila ada glory speech. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Asuransi Sahabat Arta Proteksi dengan kategori General Insurance Total Assets below 1 trillion dengan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for maintaining financial health through significant profitability growth kepada Ibu Silvi Setiawan selaku Direktur Marketing dari PT Asuransi Sahabat Arta Proteksi dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Sahabat Arta Proteksi. Baik, kepada seluruh penerima penghargaan, Bapak dan Ibu mohon berkenan tetap berada di area ballroom. Karena di akhir acara kita akan melakukan sesi foto bersama.
Baik, penghargaan selanjutnya akan diterima oleh PT Asuransi Jasa Tania Tbk with General Insurance Total Assets below 1 trillion dengan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for implementing competitive business approach to maintain positive financial performance yang akan diterima oleh Bapak Dani Rediansyah selaku Corporate Secretary. Berikan senyuman terbaiknya, 1, 2, 3. Kepada Bapak Dani Rediansyah, jika berkenan apabila ada glory speech yang akan disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Asuransi Candi Utama dalam kategori General Insurance dengan total assets below 1 trillion. Memenangkan penghargaan Indonesia Best General Insurance 2025 for business expansion to improve service, accessibility, and provide comprehensive protection solution. Kepada Ibu Rinawati selaku Direktur Pemasaran PT Asuransi Candi Utama dipersilakan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, 1, 2, 3. Dan dipersilahkan kepada Ibu Rinawati jika berkenan memberikan glory speech selama 1 menit. Terima kasih, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Candi Utama. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Jalin Sarana Medika, Jalin Health, dengan memenangkan penghargaan Special Acknowledgement to Jalin Health for Advancing Insurance Efficiency through Smarter Healthcare Administration and Cost Optimization Solutions yang akan diterima oleh Bapak Jaya Yusuf selaku Presiden, Director, and CEO. Baik Bapak, boleh bersiap? Kita foto bersama terlebih dahulu. 1. Ke kanan sedikit Bapak. Baik. 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, dan 3. Baik, kepada Bapak Jaya Yusuf apabila jika berkenan jika ada glory speech yang akan disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu 1. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Jalin Sarana Medika, Jalin Health. Dan penghargaan terakhir pada malam hari ini diberikan kepada PT Aplikandusa Lintas Arta atau Lintas Arta dengan memenangkan Special Acknowledgement to Lintas Arta for supporting insurance and healthcare industry growth through scalable digital infrastructure. Kepada Bapak Febi Ferdinansyah selaku Head of E-Health Strategic Business Aulexa Healthcare dipersilahkan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Baik Bapak, boleh bersiap ke kanan sedikit. Berikan senyuman terbaiknya, 1, 2, 3. Dan kami mengundang untuk seluruh penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk para penerima penghargaan, Bapak dan Ibu yang masih berada di luar area ballroom, dimohon berkenan untuk memasuki area ballroom sekarang karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk seluruh penerima penghargaan, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk langsung naik ke atas panggung. Apa masih ada yang di luar? Silakan Ibu, Bapak. Yes, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Apakah masih ada yang di luar? Silakan Bapak Ibu, para pemenang penghargaan untuk tetap berada di area ballroom dan menaiki ke atas panggung untuk foto bersama. Masih ada yang di luar? Mungkin Bapak dan Ibu mohon berkenan untuk memasuki area ballroom untuk kita melakukan sesi foto bersama. Iya Bapak, dipersilakan membawa plakatnya Bapak. Plakatnya? Baik. Sudah semua? Baik, tahan kita formal terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu ya.
Lihat kamera yang di tengah semuanya. Berikan senyuman pemenangnya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Pose selanjutnya. Pose selanjutnya bisa tangan kanan mengepal di depan Bapak Ibu. Mengepal atau sarang he? Oke. 1, 2, 3. Baik, boleh candid Bapak dan Ibu sambil mengobrol kanan dan kiri. Baik. Baik. Nah, 1, 2, 3. Oke. Cukup? Dan kami ucapkan selamat kepada para pemenang Indonesia Best Insurance Award 2025. Hadirin para tamu undangan yang terhormat, demikianlah rangkaian acara yang dipersembahkan oleh Warta Ekonomi Group. Acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika yang merupakan salah satu grup bisnis Warta Ekonomi yang bergerak di bidang agensi dan event organizer. Dan terima kasih tak terhingga kepada para pihak yang telah hadir serta mendukung jalannya kegiatan malam ini. PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Indolife Pensiun Tama, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Afris Assurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Umum Mega, PT Prudential Syariah Life Assurance, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Hexa Solution Insurance, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia, PT Jurit Asuransi Indonesia Tbk, PT Bineka Life Indonesia, PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika MPM Insurance, PT Lipo General Insurance Tbk, PT Aksa Insurance Indonesia, PT Hanwa Life Insurance Indonesia, PT Aplikanusa Lintas Sarta, PT Asuransi Jiwa Taspen, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Asuransi Sahabat Arta Proteksi, PT Parta Life Insurance, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Aksa Financial Indonesia, PT Asuransi Candi Utama, PT Asuransi Alliance Life Indonesia, PT Asuransi Alliance Utama Indonesia, PT Asuransi Alliance Life Syariah Indonesia, PT Panin Daiichi Life, dan PT MSAJ Life Insurance Indonesia Tbk. Baik, saya Farhan Vesgeral. Dan saya Kay Kariza pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam acara malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.